Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita, saya ambil dari Yudas 1 sampai 2. Yudas 1 sampai 2. Yudas 1 sampai 2, saya bacakan untuk kita semua. Sebentar, ya. Ya, Yudas 1 sampai 2 saya bacakan untuk kita semua. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari Yudas seringkali jarang sekali kadang kita dibaca ya. Nah, banyak orang tidak terlalu memahami ini Yudas siapa gitu. Nah, murid Tuhan Yesus itu ada 2 Yudas. Satu Yudas yang mengkhianati Yesus dan satu lagi adalah Yudas saudaranya Yesus. Nah, ini adalah Yudas saudaranya Yesus. Ya, menarik sekali dia memulai suratnya, dia berkata bahwa kita ini adalah umat yang terpanggil, dikasihi, dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya. Nah, menarik adalah dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi kita bukan hanya dipanggil, dikasihi, tapi juga dipelihara ya untuk Yesus Kristus. Nah, apa arti dipelihara? Ini sama seperti kayak memelihara ternak, memelihara tanaman, misalnya kata yang dipakai begitu ya. Dipelihara itu berarti dijagai, dikasih makanan, dilindungi, diperhatikan, dan seterusnya. Dipastikan supaya tidak ada yang membuat dia tidak dapat bertumbuh dengan baik. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa kita ini adalah umatnya yang dipelihara. Untuk siapa? Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari apa kita dipelihara? Nah, paling tidak saya catat misalnya ada 3 hal yang Tuhan pelihara kita. Ya, yang pertama musuh kita adalah iblis. Dia pelihara kita dari serangan iblis ya. Dia pelihara kita dari serangan iblis. Kenapa? Iblis musuh kita, dia selalu ingin menjatuhkan kita, dia ingin membinasakan kita. Jadi dia pasti jagain kita karena dia adalah pemelihara hidup kita. Makanya ada ayatnya berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan bagaimana caranya Allah memelihara kita? Ada firman-Nya berkata, roh yang kamu terima jauh lebih besar daripada roh dunia ini, sehingga pasti kita pasti menang melawan roh-roh jahat ya, karena roh yang kita terima jauh lebih besar. Nah, yang kedua, kita dipelihara dari bujuk rayu dunia ini. Ya. Dunia ini juga adalah musuh kita. Nah, banyak orang jatuh binasa gara-gara mengikuti dunia ini. Ya. Dimas juga dikatakan oleh ada Demas ya, Rasul Paulus padahal rekan sekerjanya, dia katakan dia mengikuti dunia ini. Mengapa? Bujuk rayu dunia ini membuat orang melupakan Tuhan, membuat orang terlena dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia cara kerjanya pelan-pelan memikat, ya sama seperti orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, ya dia dipikat olehnya, oleh bujuk rayu dunia ini, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan memelihara kita dari sana.
ya, dari dunia ini. Itu sebabnya dia katakan pisahkan dirimu ya dari dunia ini. Nah, Tuhan berkata ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Dunia ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu firman-Nya. Kenapa? Karena kasih-Nya jauh lebih besar. Kasih-Nya itu yang membuat kita terhindar dari dunia ini. Itu sebabnya dia atur hidup kita, bahkan segala perkara Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Nah, yang ketiga, musuh kita adalah ego kita, kedagingan kita ini. Ya, kedagingan kita. Nah, Allah memelihara kita juga dari sana, dari musuh kita, kedagingan kita. Itu sebabnya terus saja Tuhan, dan memang itu yang paling sulit karena itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Dia tidak bisa mengingkari dirinya bahwa kita sudah diciptakan menjadi makhluk yang bebas. Ya, dia mau kita dengan kerelaan hati kita mengasihi dia. Ya, tetapi dia cara Tuhan membuat kita, cara Tuhan memelihara hidup kita adalah dengan mengingatkan kita senantiasa bahwa ia sudah mati. Dan kita ini juga sudah mati terhadap diri kita. Makanya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, Tuhan mati untuk kita, memastikan kita bisa hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi Allah. Ya, itu sebabnya juga Tuhan terus mengingatkan kita, ya, untuk setiap kita bertemu, katanya ingat dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya mengingat kematian Yesus, tetapi kita juga jadi diingatkan bahwa kita sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Kehidupan yang lama kita itu sudah mati, disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita bisa hidup untuk kehidupan yang baru bersama Kristus. Mari Bapak Ibu, yakinkan diri kita, kita ini adalah umat yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Sehingga saudaraku, apapun yang menjadi persoalan kita, bagaimanapun nih situasi yang terjadi, pasti ingatlah ya, Tuhan yang memelihara hidup kita. Kuasanya besar luar biasa. Bukan saja iblis, dari serangan iblis kita dipelihara, bukan saja dari dunia ini, dari persoalan dunia ini, pandemi ini yang luar biasa ini, bukan juga dari ego kita, dari keinginan-keinginan daging kita, tetapi semuanya dari tiga bersama-sama itu semua, Tuhan memelihara hidup kita. Janjinya ada untuk kita bisa meraih kemenangan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami adalah umat bukan hanya terpanggil, dikasihi, tetapi juga dipelihara oleh Engkau Tuhan, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kami yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Memelihara, menjagai Tuhan. Dan kami pasti Tuhan aman dalam perlindungan-Mu. Aman Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Mari Tuhan, mari terteguhkanlah setiap kami Tuhan, bahwa kami pasti Tuhan melihat pertolongan Tuhan, melihat Tuhan penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Bukan hanya dari serangan si jahat, baik juga dari keadaan pandemi yang luar biasa ini, tetapi juga pasti kami menang melawan keinginan-keinginan daging kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk renungan kami pagi hari ini.